Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Simak penjelasan berikut ini. Pengertian tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah kegiatan pembelajaran yang mengoptimalkan atau mengakomodasikan semua kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Tujuannya agar siswa di dalam ruang kelas dengan karakter serta latar belakang yang beragam dan berbeda-beda bisa tetap mengikuti proses pembelajaran secara efektif. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan minat belajar tiap siswa agar hasil dari pelaksanaan pembelajaran bisa berlangsung secara optimal. Menurut Tomlinson tahun 2001, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengajarkan materi dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Guru juga dapat mengubah isi pelajaran, proses pembelajaran, produk atau hasil pembelajaran yang diajarkan, dan lingkungan belajar di mana siswa belajar. Selanjutnya, kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan siswa dalam setiap kelas pastinya berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan metode atau pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda pula untuk setiap siswa. Nah, kebutuhan belajar siswa dapat dibagi berdasarkan 3 hal, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil atau gaya belajar. Yang pertama, kesiapan belajar. Tujuan guru memahami kesiapan belajar siswa untuk mengetahui sejauh apa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, guru dapat melakukan kegiatan seperti pretest maupun apersepsi. Yang kedua, minat belajar. Tujuan guru untuk mengetahui minat belajar siswa yaitu agar guru dapat terus memotivasi siswa supaya dapat berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk mengetahui minat belajar, maka guru dapat melakukan pengamatan, pendekatan, maupun motivasi terhadap siswa. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar perlu diperhatikan oleh guru supaya siswa dapat belajar secara aktif, efisien, dan nyaman ketika pembelajaran di dalam kelas. Untuk mengetahui gaya belajar siswa, guru perlu memberikan variasi terhadap model maupun metode yang digunakan ketika pembelajaran di kelas. Selanjutnya, keberagaman peserta didik. 1. Kemampuan akademik dapat dibedakan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Kedua, gaya belajar dapat dibedakan menjadi gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, kecepatan dalam memahami dapat dibedakan menjadi kecepatan memahami cepat, sedang, dan lambat. Yang keempat, motivasi dan minat belajar siswa dalam setiap mata pelajaran berbeda-beda. Yang kelima, kepribadian siswa dapat berupa kepribadian ceria, kepribadian pendiam, introvert, atau ekstrovert. Yang keenam, latar belakang. Siswa dapat berasal dari keluarga yang menengah atas atau keluarga yang menengah bawah. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan, guru melakukan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan salam, mengajak kehadiran siswa, memberikan motivasi belajar, menyampaikan topik dan tujuan dari pembelajaran, serta melakukan apersepsi. Yang kedua, memetakan kesiapan belajar. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pretest sebelum pembelajaran dimulai, untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Yang ketiga, ice breaking. Ice breaking ini berguna untuk memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar. 4. Membentuk kelompok belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan membentuk kelompok belajar. Kemudian, kelompok belajar dapat dibentuk setelah melakukan pemetaan, dan sebaiknya kelompok belajar dibentuk dengan siswa yang heterogen. Kelima, membimbing kelompok. Membimbing kelompok ini dilakukan agar siswa lebih memahami tentang materi pembelajaran yang dilakukan. Keenam, menarik kesimpulan. Kesimpulan dilakukan agar siswa dapat memahami secara utuh materi yang telah diajarkan. Dan ketujuh,
mengaitkan pembelajaran dengan kearifan lokal agar siswa dapat menerapkan materi pelajaran yang telah dilakukan dengan kehidupan. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan belajar siswa. Pemetaan kebutuhan belajar siswa bisa dilakukan dengan kebutuhan siswa, seperti kesiapan belajar, minat belajar, profil atau gaya belajar. Yang kedua yaitu menggunakan 3 strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Di sini, guru perlu menyediakan bahan atau alat yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang mereka pelajari. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru, seperti unjuk kerja bercerita, berpidato, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menekankan kemampuan otak siswa dengan PSE. Pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan kemampuan otak agar lebih seimbang. Siswa dibekali mengelola hati yang baik dengan menggunakan pembelajaran sosial emosional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.